pusat durung. Wah iki sih bingung aku masalah iki masalah yang sik bab pro dan kontra. Wahai orang beriman, jika datang padamu orang fasik, tabayun dulu. Kita kan nggak tahu berita itu benar ataukah tidak, datang dari mana. Piye jeneng anakmu saiki umur piro? Lagi wae umur 2 sasi tri. Model sesang apa nek umur sasi? Yo sarap tengkurap ning nak yo isih rada angel. Wah, jeneng akhir ndak nak direi. Cepai pusat durung. Wah iki sih bingung aku masalah iki masalah yang sik bab pro dan kontra. Oh, alasan masalah mengharamkan kuwi to. Iya, Tapi kan kuwi demi kesehatan anak mungkin. iya sih. Lah terus bab sik kasalan iku kepiye? Hebat apa sudah dengan mampir ana sik kok. Yo ayo karo selat dosetan yo. Assalamualaikum. Lek geruang loro jagungan nih. Iya, Ngobrol apa kian? lagi bahas iki lho, umroh lan travel umroh Pak Ustad. Oh, ya kuwi lho Den, haji karo umroh iki divaksin. Piye kepiye kuwi? Ya kuwi penting lho. Lah wong saka ndi-ndi dong numpuk nang kono. Lagi mesti nggo virus akeh nek ora divaksin kepiye? Wah iya ya. Terus piye? Jadi ono zat harame nang kono. Nah, sak ngertiku MUI iki wis ngolehke lho soalnya dalam keadaan darurat iki. Oh, ya iso bener kuwi. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, saya pada hari ini tanggal 22 Maret 2021, alhamdulillah saya sudah dapat dosis kedua untuk vaksin Sinovac, dan saat ini saya berada di RSUD Wonosari. Alhamdulillah dalam keadaan sehat selama proses 2 minggu dari vaksin pertama, dosis pertama sampai yang kedua saya tidak ada gejala apa-apa, dan kali ini juga alhamdulillah sehat walafiat pula. Dan saya sarankan pada seluruh warga masyarakat Indonesia harus ikut vaksin ini jika punya kesempatan dan diberi kesempatan untuk itu. Kemudian yang kedua, mohon tidak termakan isu-isu hoax, apalagi kalau dapat berita-berita dari orang-orang tidak jelas. Orang tidak jelas itu misalnya kita lihat dari orang ini punya kepakaran ataukah tidak. Kalau tidak punya kepakaran, dia bukan ahli medis, dia bukan peneliti, dia bukan orang yang punya spesialis khusus dalam masalah vaksin gitu ya, maka baiknya tidak dipercaya. Ini terutama kita sering dapat dari berita WhatsApp dan berita-berita di media sosial, dan kita tidak perlu untuk menyebarkan berita-berita hoax semacam itu. Cukup percaya saja ada dari dinas kesehatan, ada dari Kemenkes, ada dari para dokter yang punya spesialis dalam hal itu, yang pakar, yang kita percayai. Karena dalam agama kita juga kan kita disuruh untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang padamu orang fasik, tabayun dulu. Kita kan nggak tahu berita itu benar ataukah tidak, datang dari mana. Yang jelas kita lebih percaya pada orang yang tentu punya kepakaran dalam hal ini, dan banyak pakar yang sudah berbicara ya, dan banyak ahli yang sudah berbicara tentang masalah vaksin ini, apalagi lihat manfaatnya yang begitu besar untuk membentuk herd immunity, yaitu imunitas yang terbentuk dalam lingkungan. Terus yang ketiga, nah ini beberapa vaksin ini memang banyak tersebar isu-isu yang kurang pas, apalagi sampai ini ke masalah ranah hukum halal haram. Terutama vaksin yang baru-baru ini ada vaksin yang saya baca di media sosial dan berita-berita, AstraZeneca. Yang jelas MUI memang ada fatwa di situ mempermasalahkan dari sisi pembuatan, karena ada campur tangan enzim tripsin babi di situ. Tapi ingat, ketika hasil akhir itu sudah masalah lain lagi. Dan yang jelas, walaupun proses bermasalah, MUI tetap katakan silakan untuk menggunakan karena keadaan darurat. Nah, faktor darurat ini yang membolehkan sesuatu yang masalah tadi. Sehingga para pemirsa sekalian yang mendengar video saya, tolong sandarkan pada yang pakar saja dalam masalah fatwa ini ya. Kita mau percaya sama siapa lagi kalau tidak pada majelis ulama yang ada di negeri kita ya. Kalau kita
patokannya ke orang-orang yang nggak jelas, mau siap bertanggung jawab di sisi Allah? Kan tentu tidak. Kalau sudah ada yang berfatwa tentang ini, ya sudah ikuti saja gitu. Sama dengan vaksin yang lainnya ya. Termasuk juga kita bicara vaksin anak yang dalam video ini sering dipermasalahkan ya. Anak saya mau divaksin atau tidak? Ya. Sudah, kalau sudah dipercayakan kepada yang ahli dalam hal itu, ya sudah, serahkan saja pada ahlinya. Ada pakar kesehatan yang sudah memutuskan hal ini punya manfaat. Ada yang MUI juga yang mengatakan sudah darurat, boleh silakan untuk dipakai. Itu yang kita dengar. Dan insya Allah ini bawa maslahat untuk kita, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan penyakit-penyakit yang menimpa kita ataupun anak-anak kita, anak keturunan kita juga dapat terselamatkan. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumah Iso TV.